Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat siang. Untuk mengawali permenungan di dalam Ekaristi ini, saya ingin bertanya pada Anda. Ketika banjir menerjang Jakarta, mana yang lebih besar? Dosanya orang Jakarta atau dosanya orang Bogor? Mana yang lebih besar? Ketika Anda sehat dan banyak berkat, itu karena Anda baik atau Anda sedang berdosa? Kalau diam berarti sulit jawabnya. Supaya tidak sulit, mari kita mencari jawabnya dari yang disabdakan Tuhan hari ini. Yang pertama, semua orang lemah dan berdosa. Sengsara dan malapetaka bukan otomatis seseorang lebih banyak dosanya. Nasib buruk juga bukan tanda yang pasti bahwa Allah sedang menghukum. Semua peristiwa derita yang menimpa itu pada dasarnya mengingatkan kita bahwa semua manusia itu adalah lemah. Oleh karenanya, setiap manusia bisa mudah jatuh dalam sengsara dan celaka. Dengan demikian, kematian yang mengerikan, hidup yang sengsara, nasib yang celaka tidak bisa dilihat hanya dari yang nampak secara kasat mata. Yesus tidak berbicara tentang cara orang tersebut mati di tengah dunia ini, tetapi Yesus berbicara tentang hasil akhir yang akan diterima kelak dalam dunia abadi. Inilah yang mesti kita mengerti tentang perbedaan cara dan hasil akhir. Kalau demikian adanya, realitas sengsara yang kita temui di dunia ini adalah alat atau sarana untuk menyadarkan kita bahwa kita mesti mengalahkan atau mengatasi kesengsaraan itu agar bisa mencapai keselamatan abadi. Yang kedua, pertobatan sebagai jalan keselamatan. Kalau sengsara dan derita tidak selalu karena dosa, mengapa solusinya kok pertobatan? Hari ini sebenarnya kita disadarkan lagi bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua tanpa kecuali. Dan hasil akhir dari dosa adalah neraka. Maka sebenarnya kita adalah calon penghuni neraka pada dasarnya. Oleh karena itu tobat adalah cara kita agar bisa terbebas dari derita abadi. Dan kita terhindar dari neraka itu. Secara istimewa tobat pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga tidak sekadar menyesal dan merobek hati. Tidak hanya mengungkapkan dengan puasa dan doa. Dan juga tidak hanya kunjungan Porta Sancta. Tidak sebatas itu. Namun tobat yang utama pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini adalah menghasilkan buah yang baik dan benar. Pertobatan tidak diukur dari aktivitas yang berubah, tetapi dari hidup yang berbuah. Memang benar, tahun ini adalah tahun jubileum. Artinya, kita secara khusus akan mendapatkan pengampunan atau indulgensi. Tanda yang paling nyata adalah dibukanya pintu suci atau Porta Sancta. Artinya Allah membuka hatinya untuk semua orang yang mau bertobat. Namun seringkali kita suka terjebak pada kuantitas dan bukan kualitas.
Menganggap bahwa kalau sudah keluar masuk pintu, bahkan 9 pintu dalam sehari, pasti dosanya diampuni. Belum. Bahkan saya menasihati pada orang-orang yang tidak punya uang, pergilah ke Porta Sancta MKK saja. Berdoalah dengan khusyuk. Setelah itu mengakulah dosa dan kemudian belajarlah membuat hidupmu menjadi berbuah. Anda akan melebihi daripada orang yang sehari 9 pintu suci. Karena seringkali kita ini terjebak pada kuantitas. Padahal bukan itu maksud dari Porta Sancta. Tobat adalah soal buah. Buah pun mesti harus dilihat manis atau kecut. Kalau buahnya tetap kecut, tanda tobatnya tidak benar. Maka hari ini yang kita lihat dalam masa Prapaskah yang ketiga adalah persoalan hidup yang berbuah, bukan aktivitas yang berubah. Yang ketiga, keterbatasan manusiawi. Gagasan pada akhir Injil sangat menarik untuk kita lihat. Ada pohon ara yang ditanam di tengah kebun anggur. Ini menariknya karena pohon ara ditanam di tengah kebun anggur. Setelah ditunggu lama, selama 3 tahun, ternyata tidak berbuah. Maka hendak ditebang dan dibakar oleh yang empunya kebun. Namun penggarap kebun itu meminta tuannya bersabar dengan menunggu 1 tahun lagi. Selama setahun itu penggarap akan merawat dan memberi pupuk supaya bisa berbuah. Pemilik kebun anggur adalah Allah Bapa. Penggarapnya adalah Yesus Kristus. Pupuknya adalah Roh Kudus. Pohon ara adalah kita yang tidak berbuah. Tuhan Yesus berani mengambil resiko, menunggu buah dengan merawat dan memupuk. Tuhan itu menunjukkan cintanya kepada kita, sehingga begitu sabar terhadap kita yang suka berdosa. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga menurunkan rahmat agar kita bisa menjadi selamat. Di sini kita dapat melihat Tuhan itu tahu bahwa dengan kekuatan kita saja pasti tidak mampu berbuah. Maka Dia merawat dan memberi pupuk. Dosa yang bercokol dalam diri kita ini telah melumpuhkan sumber kekuatan kita. Kita lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Setan telah membuat sendi-sendi kekuatan kita hancur dan kita menjadi lunglai. Ibarat utang dosa kita ini sudah tidak terbayar lagi. Hanya lewat bantuan dan belas kasih Tuhan, hanya lewat tangan Tuhan sendiri, kita akan dibebaskan dari persoalan dosa ini. Oleh karena itu, kita yang adalah pohon ara, yang ditanam di tengah pohon anggur, akan berbuah lezat apabila mau menerima perawatan dan pemupukan dari Tuhan. Di sini kita mesti bekerja sama dengan rahmat Tuhan, bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus agar bisa bertobat dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang lezat. Tuhan tidak sekadar merawat dan memberikan berkat, tetapi juga Tuhan memberikan dirinya sampai mati agar kita bisa hidup kembali. Sehingga dengan demikian hanya dengan menanggapi dan mau bekerja sama dengan Tuhan dan rahmat-Nya itu, maka kita akan terjamin selamat. Manakala kita hanya berusaha sendiri, maka kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Oleh karena itu mari kita heningkan diri sejenak, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan dosa membuat kita akan menjadi celaka dan pada akhirnya tidak selamat. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita dengan kekuatan rahmat-Nya supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan.